Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I would like to explain about advertisement. There are three kinds of advertisement. They are event advertisements, product advertisement, and service advertisements. Advertisement must arouse a desires, inspire the customers, motivate the customers, and convince the customers. In this chapter, we are going to discuss more about event advertisements. Determining whether a festival, fair, or other special event has been successful can take many different approaches. One of them is the advertisement. An event advertisement is something like short film or written notice that is shown or presented to the public to make an announcement about an event and persuade the readers or listeners to attend the event. Jadi, ada banyak cara untuk menentukan apakah sebuah festival atau pameran dapat sukses atau tidak. Salah satunya adalah dengan iklan. Event advertisement adalah iklan yang bisa berupa film pendek atau pemberitahuan tertulis yang ditampilkan kepada publik untuk membuat pengumuman tentang suatu acara dan membujuk pembaca atau pendengar agar menghadiri acara tersebut. Social functions or purpose of advertisement. The main purpose of all advertisement is to tell a product or to promote something. For event advertisement, it is to persuade people to attend the event. Jadi, tujuan utama dari semua iklan adalah untuk memberitahukan sebuah produk atau mempromosikan sesuatu. Untuk iklan acara sendiri, tujuannya adalah mempengaruhi orang-orang agar menghadiri acara yang diselenggarakan. Kita dapat melihat atau mendengar iklan tersebut dari radio, koran, majalah, TV, dan bahkan sekarang di sosial media yang sering diiklankan oleh para influencer. Structure of event advertisement. Advertisements are structured in many different ways according to the product and audience. But overall, they aim to grab the audience attention, build up their interest, and create a desire. The typical layout for an advertisement usually contains headline, body, slogan if needed, and logo. Jadi, iklan disusun dengan berbagai cara, sesuai dengan produk dan siapa yang akan menerima iklan tersebut. Tetapi, secara keseluruhan, iklan bertujuan untuk menarik perhatian audiens, membangun minat mereka, dan menciptakan keinginan untuk mencari lebih jauh, bahkan membeli dari apa yang diiklankan. Tata letak khas untuk iklan biasanya berisi judul, tubuh yang menjelaskan dari isi judul, slogan jika diperlukan, dan logo. Jadi, headline yang baik itu harus mampu menarik minat para pembaca, membangkitkan rasa ingin tahu, menyebutkan nama dari pengiklan, tahu pasar targetnya siapa, memiliki korelasi dengan isi dari body copy, dan juga harus dapat dipercaya serta dinyatakan secara jelas dan spesifik. D. Body copy. Body copy is element that is designed to be read and absorbed, such as text of the ad message and captions. It should expand on what is stated in the headline. Body copy adalah elemen yang dirancang untuk dibaca, seperti captions yang ada setelah headline. Body copy harus memperluas mengenai apa yang dinyatakan di dalam judul, atau harus menjelaskan apa yang dinyatakan di dalam judul.
C. Slogan. A slogan is also called a theme line or tagline. Usually appears beneath a company's logo. Basically, a slogan is phrase or a sentence that captures the heart of the advertisement. Berikutnya ada slogan yang bisa disebut juga sebagai tagline. Slogan biasanya muncul di bawah logo perusahaan. Pada dasarnya, slogan adalah frasa atau kalimat yang menyampaikan isi dari pesan iklan. Tidak seperti headline, slogan biasanya lebih mudah diingat. Contoh iklan Indonesia yang memiliki slogan yang sangat diingat yaitu slogannya dari tolak angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, itu contoh dari slogan. And the last, logo. A logo is the name of the advertiser in specific typeface or artwork. A logo will usually appear in every advertisement. Logo adalah nama pengiklan yang dicetak dalam jenis huruf atau karya seni tertentu. Logo biasanya akan muncul di setiap iklan. Di dalam sebuah iklan acara harus bisa menginformasikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama ada name of event, nama acara tersebut, ada apa acaranya nih, acara apa yang akan diselenggarakan. Yang kedua ada event organizer atau sponsornya, siapa yang mensponsori acara ini. Yang ketiga ada event location and dates and time of the event, kapan dan di mana acara tersebut akan dilaksanakan. Lalu ada penjelasan mengenai acara apa yang akan diselenggarakan secara singkat seperti siapa tamunya, pembicara, dan lain-lain. Dan terakhir harus ada kontak number agar si pengunjung bisa menanyakan informasi jika ingin mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kalau di sini kan tidak ada ya nomornya, berarti kalau ada pertanyaan atau ingin mengikuti acara harus langsung datang ke tempatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai language feature of advertisement atau unsur kebahasaan dari sebuah iklan. Yang pertama, use of simple language, penggunaan bahasa yang sederhana. Iklan menggunakan kalimat yang sederhana, jelas dan pendek untuk menarik perhatian pembaca. Misalnya hanya tersedia untuk waktu yang singkat atau hari ini saja. Yang kedua, use of hyperbole, penggunaan hiperbola di kalimat yang sengaja dilebih-lebihkan. Yang ketiga, use of adjective to describe of the product. For example, healthy, free, etc. dan lain sebagainya. Yang keempat, penggunaan emotive language. Pilihan kata ini sengaja digunakan agar menimbulkan perasaan atau emosi dan biasanya digunakan untuk mempengaruhi si pembaca. Sebagai contoh, Anda harus bergabung dengan kami. You should join us. Yang kelima, penggunaan nada formal atau informal tergantung pada produk dan gambar yang diiklankan. Yang keenam, use of imperative or asking for order. For example, come to our store and buy. Menggunakan kalimat perintah, contohnya datanglah ke toko kami dan beli. Yang ketujuh, penggunaan slogan. Ini dapat membuat pembaca atau pendengar mengingat iklan tersebut. Yang kedelapan, use of second person pronouns. Menggunakan kata ganti orang kedua untuk menyapa para audiens. Yang kesembilan, use of present tense, menggunakan tenses present atau sekarang. Yang kesepuluh, use of positive language. Iklan biasanya menekankan sisi positif dari suatu produk, jadi hindari menggunakan bahasa yang negatif. Yang ke-11, mengandung humor. Bisa berupa verbal maupun visual, yang bertujuan untuk menunjukkan sisi positif dari suatu produk. Yang ke-12, penggunaan aliterasi dan efek suara lainnya. Aliterasi adalah perangkat di mana sejumlah kata memiliki suara konsonan pertama yang sama. Contohnya, mentega yang lebih baik membuat adonan menjadi lebih baik. A better butter makes a better batter.
Yang ke-13, penggunaan simile dan metafora. Simile adalah majas yang membuat perbandingan menunjukkan persamaan antara dua hal yang berbeda. Misalnya, kulit Anda putih seperti salju. Sedangkan metafora adalah kiasan yang membuat perbandingan implisit, tersirat atau tersembunyi antara dua hal yang tidak berhubungan, tetapi memiliki beberapa karakteristik yang umum. For example, laughter is the best medicine. Tertawa adalah pengobatan terbaik. Yang ke-14, penggunaan idiom, peribahasa, atau klise. Iklan telah menggunakan rumus selama bertahun-tahun. Rumus ini dikenal dengan akronim AIDA yang dikembangkan pada tahun 1920-an dan merupakan singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Actions. Ini menunjukkan bahwa untuk membujuk konsumen, iklan harus menarik perhatian, menciptakan minat, merangsang keinginan, dan menyebabkan tindakan agar mencari tahu lebih mengenai iklan tersebut. Rumus AIDA bekerja seperti di bawah ini. Yang pertama ada attention. Untuk menarik perhatian, kita dapat menggunakan kata-kata seperti amazing, menakjubkan, announcing, mengumumkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada interest. Iklan harus dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian dari para pembaca. Yang ketiga ada desire. Iklan harus menggerakkan pembaca atau pendengar ke titik bahwa dia menginginkan produk atau layanan tersebut. Yang keempat, actions. Iklan acara harus menggerakkan pembaca atau pendengar untuk menghadiri acara tersebut. Ada proposisi unik yang digunakan dalam iklan untuk menarik lebih banyak audiens. Misalnya kupon yang ditawarkan, demonstrasi langsung, acara promosi, penjualan pembelian secara khusus, dan lain sebagainya. Iklan dirancang secara persuasif. Pengiklan harus hati-hati mengidentifikasi apa yang ingin mereka promosikan dan kepada siapa. Hal ini sering dicapai dengan fokus pada kebutuhan konsumen. Jadi intinya jika ingin iklan sukses, maka kita harus tahu siapa pasarnya dan dibuat secara menarik mungkin agar iklan kita berhasil. That's all for today's lesson. Thank you for your attention. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. See you di kesempatan yang berikutnya.